Selamat pagi Bapak dan Ibu. Dimohon bangkit berdiri. Kita memasuki ibadah di pagi hari ini. Saudaraku, ingatkah kita dengan apa yang disampaikan oleh Paulus? Demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk penebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 4 pasal ayat yang ke-4 sampai ke-5. Ya, waktunya sudah hampir tiba. Sang Juru Selamat akan segera datang. Kita menyanyikan nyanyian prosesi dari NKB nomor 85 bait pertama dan kedua, Karena Kasih-Nya. Oh
Ibadah Minggu Advent yang keempat ini terjadi karena kita percaya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, 4 buah lilin sudah dinyalakan. Hal itu menandai bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin keempat Advent yang berwarna ungu itu diberi nama Candle of Love, yang artinya lilin kasih atau lilin malaikat. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memasuki Advent keempat ini, kita akan mengumuli tema penerus tatah Daud. Melalui tema ini, kita diajak bersama untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan, bahwa Ia akan menjadi besar dan tatah Daud, bapa leluhurnya, akan dikaruniakan kepadanya. Dengan demikian, maka kita akan semakin sungguh di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Kita memuji nama Tuhan kembali dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 81, bait pertama sampai yang ketiga. Oh datanglah Immanuel. Saudaraku, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan di dalam saat teduh sejenak. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan
bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan, dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesakan hati kami. Ketika kami melihat dengan lebih teliti, maka kami menemukan bahwa banyak persoalan yang kami alami ini adalah akibat dari ketidaktaatan kami kepadamu. Bahkan alam yang seharusnya kami jaga dan lestarikan, justru kami rusak. Sesama yang seharusnya kami kasihi dan lindungi, justru kami sakiti hatinya. Walaupun demikian, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh dalam kehancuran. Kasihinilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 40, bait pertama sampai yang kedua. Kasihinilah aku ya yang lemah. Saudara-saudaraku, inilah berita anugerah bagi kita semua. Demikian firman-Nya. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dari engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Dari Yesaya 12 ayat 1-3. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Mari kita sambut berita anugerah dengan menyanyikan KJ 81, O Datanglah Immanuel, bait yang keempat dan kelima. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum mendengarkan firman. Sungguh kami bersyukur kehadiran-Mu Bapa, karena Engkau datang sebagai Raja yang membawa damai sejahtera bagi seluruh kami yang ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu selama seminggu ini. Sehingga di hari Sabat pemberian-Mu, kami boleh bersama-sama datang ke rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih saat ini adalah waktu yang indah bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami masing-masing sehingga kami semua boleh mengerti firman-Mu dengan benar. Roh Kudus bimbing dan pimpin hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah segala persiapannya Tuhan urapi sehingga apa yang tersampaikan sesuai dengan hikmat Allah. Terima kasih Bapa, kami semua siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Untuk hari ini bacaan Injil terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Lukas pasal pertama ayat 26 sampai dengan 38. Firman-Nya, dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki yang pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia.
Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maranatha. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini. Di hari Sabat pemberian Tuhan, kita boleh datang ke rumahnya untuk memuliakan Tuhan. Dan hari ini memasuki Minggu Advent yang keempat. Kita sudah memasuki bulan Desember selama 3 minggu. Ya. Sudah ada suasana Natal karena di mana-mana di pusat perbelanjaan, di mal-mal juga banyak pohon Natal dan kerlap-kerlipnya juga selalu terdengar pujian-pujian Natal, baik Jingle Bell, Malam Kudus, Malam Suci, dan sebagainya. Lagu Malam Kudus pasti tidak akan pernah terlewatkan ya. Kalau kita setiap ibadah Natal, merayakan Natal, pasti ada pujian Malam Kudus, dan kita semuanya pasti menghafal lagu Malam Kudus ini karena sudah bertahun-tahun ya dinyanyikan. Dan itu pasti punya makna tersendiri. Karena kelahiran Yesus Kristus membawa damai bagi kita semuanya. Dan malam itu malaikat datang memberitahu para gembala dan semuanya bahwa Yesus Kristus akan lahir ya. Malam kudus sunyi senyap. Biasanya kita kan menyanyikan gitu. Bintangmu gemerlap, Juru selamat manusia ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Ya, hari ini kita akan belajar tentang penerus tahta Daud ya. Sinode memberikan tema penerus tahta Daud berhubungan dengan lagu Malam Kudus ini, yang di situ disebutkan bahwa Kristus adalah anak Daud. Juru selamat telah datang ke dunia ini, yaitu Kristus anak Daud. Kenapa Kristus disebut sebagai anak Daud? Pasti kita semua sebagai orang percaya sangat yakin dan mengimani memang Tuhan Yesus Kristus itu juru selamat dunia. Dan dia disebut anak Daud. Tapi kalau ada istilah Kristus anak Daud, apakah hal ini secara biologis bahwa Kristus adalah benar-benar sang pangeran, anak dari Raja Daud yang terkenal, atau bagaimana kita menjelaskan hal ini kalau ada yang bertanya kepada kita, apa maksudnya Kristus anak Daud itu? Katanya Yesus Kristus itu Tuhan, kok menjadi anaknya Daud ya? Kita tahu bahwa sang Raja Daud adalah raja yang paling terkenal ya, yang raja yang sukses di masanya, masa kepemimpinan di Israel. Dia adalah raja kedua. Tapi pada zaman kepemimpinan Daud itu luar biasa majunya bangsa Israel. Dan sampai sekarang pun juga didirikan ya kota Daud. Makam Raja Daud juga masih dipuja-puja dan masih menjadi center ya. Masih menjadi tujuan wisata rohani para umat Kristiani. Padahal kita tahu dari bacaan yang kita baca tadi bahwa Yesus Kristus itu lahir dari Roh Kudus yang menaungi seorang perawan yang bernama Maria. Lalu bagaimana kita menjelaskan bahwa Kristus anak Daud, karena ini tidak hanya tertulis di lagu Malam Kudus ya, di lagu-lagu Natal lainnya juga Holy Night dan semuanya disebutkan bahwa Kristus itu anak Daud. Nah, kita tahu memang dalam perjalanan kehidupan Israel, sejarah mencatat bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaan Israel melalui tahta Daud untuk selama-lamanya. Itu di Yesaya, di Mazmur juga disebutkan bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaan Israel melalui tahta Daud. Dan Daud punya keinginan akan membuat sebuah bait Allah yang megah, rumah Tuhan yang sangat bagus. Dia punya keinginan seperti itu, akan membangun bait Allah yang megah. Tapi Tuhan mengatakan bahwa nanti keturunanmu lah yang akan membangun bait Allah untukku yang paling megah. Dan akhirnya memang Salomo lah yang membangun bait Allah yang sangat luar biasa pada zaman Raja Israel, pada zaman kerajaan Israel. Dan akhirnya bait Allah itu terbangun
dari Salomo, keturunan Daud dari Betseba. Tapi ternyata setelah Raja Salomo, kerajaan Israel terpecah ya, menjadi dua, Yehuda dan Israel, Israel Utara dan Israel Selatan. Dan selanjutnya memang tidak seperti yang dulu, kerajaan Israel terpecah-pecah. Lalu bagaimana janji Tuhan bahwa tahta Daud itu akan kokoh selama-lamanya? Apakah sudah sampai Salomo kemudian itu habis ya? Ternyata janji Tuhan bahwa kerajaan Daud itu kokoh untuk selama-lamanya itu bukan seperti bayangan kita, kerajaan yang besar ya. Kemudian di situ ada yang duduk di tahta ya, seperti Raja Daud, kemudian ada banyak prajuritnya, kemudian ada banyak rakyatnya. Bukan kerajaan jasmani yang seperti bayangan kita, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud janji Tuhan ini bersifat eskatologis ya, yang akan datang, berlaku untuk masa yang akan datang. Itu artinya bahwa untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun di Mazmur 89 ayat 4. Artinya bahwa kelangsungan tahta Daud ini terus menjadi cita-cita bangsa Israel. Bahkan sampai sekarang di tembok ratapan bangsa Israel masih menantikan raja yang akan datang. Mereka mengharapkan nanti rajanya ini akan memimpin seperti Raja Daud yang jaya. Jadi memimpin kerajaan secara jasmani, punya kerajaan kokoh, punya tentara yang bagus, ya punya pasukan yang hebat. Jadi mereka berpikirnya seperti itu, sampai sekarang pun masih menunggu kelahiran sang raja Mesias yang akan datang. Padahal maksud Tuhan, janji Tuhan bukan kerajaan yang seperti itu. Tapi maksud Tuhan adalah kerajaan di mana sungguh-sungguh hanya Tuhan Yesus yang memerintah, baik di surga maupun di bumi. Akhirnya tiba waktunya ketika malaikat Tuhan yang bernama Gabriel yang kita baca di Lukas 1 ayat 26-38 mendatangi seorang perawan gadis muda bernama Maria. Maria menjadi salah satu tokoh yang muncul dalam rangkaian sejarah keselamatan Allah terhadap manusia. Karena sosok Maria ini perawan gadis muda yang sangat sederhana yang tinggal di kota kecil Nazaret. Nazaret kota yang tidak ternama ya. Dia hanya sebuah kota kecil biasa, keadaan sosial ekonominya juga miskin, dan rakyatnya juga tidak begitu kaya ya. Jadi dari strata biasa-biasa saja. Tapi dari Nazaret inilah muncul seorang gadis muda, seorang perawan yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga Gabriel mengatakan bahwa engkau akan diberkati. Salam hai Maria, Tuhan memberkati engkau. Karena Tuhan memilih Maria sebagai jalan lahirnya sang juru selamat. Walaupun Nazaret ini tidak terkenal dan Maria ini biasa-biasa saja, tapi dia seorang yang terpilih ya, perempuan yang diberkati Tuhan, dan dia terpilih untuk melahirkan sang juru selamat. Jadi Tuhan bisa memilih apa saja tanpa melihat latar belakang, keadaan kota dan sebagainya. Nazaret yang tidak terkenal, penduduknya golongannya miskin ke bawah dan tidak punya pamor apa-apa, tapi Tuhan memilihnya. Dari situ bisa lahir sang Mesias melalui anak darah Maria. Dari sini kita melihat bahwa Maria terpilih. Di dalam Lukas 1 ayat 32 ayat 33, malaikat Tuhan berkata, dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Jadi Maria akan melahirkan, dan dia melahirkan anak Allah yang maha tinggi, juru selamat yang akan lahir. Dan tunangan Maria bernama Yusuf ternyata merupakan keturunan dari Daud. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di silsilah Matius maupun Lukas, disebutkan bahwa Yusuf itu juga keturunan dari Raja Daud. Kalau Maria tidak pernah disebutkan karena saat itu perhitungan silsilah hanya patriarkal. Ya. Jadi yang disebutkan itu garis keturunan laki-laki. Kita tahu bangsa Yahudi menganut patriarkal. Jadi yang disebutkan hanya yang laki-laki. Sebenarnya Maria juga masih dari keturunan Lewi. Keturunan Lewi salah satu dari 12 suku Israel. Jadi antara Maria dan Yusuf ini sama-sama
masih ada garis keturunan dari Raja Daud. Maka dari itu Yesus disebut Kristus anak Daud. Dan malaikat Gabriel menegaskan kepada Maria bahwa dia akan melahirkan sang juru selamat yang disebut anak Allah yang maha tinggi. Pernyataan malaikat Tuhan ini merupakan acuan yang sangat mendasar dan menegaskan bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud melalui Maria dan Yusuf. Ini berarti apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dijanjikannya melalui nubuatan Nabi Yesaya dan Mazmur sudah digenapi. Bahwa Allah akan menegakkan tahta kerajaan Daud untuk selama-lamanya, yaitu melalui kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kerajaan yang diusung bukan kerajaan dalam arti jasmani politik seperti biasanya, tapi kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan dalam arti teologis, bahwa pemerintahan Allah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik di surga maupun di bumi. Tegaknya kerajaan Daud ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus membawa misi untuk menyelamatkan seluruh manusia, dan dia satu-satunya juru selamat. Dia yang membawa kunci kerajaan baik di surga maupun di bumi. Karena bagi dialah yang berkuasa, dan hanya dialah yang disebutkan anak Allah yang maha tinggi tadi. Tahta Daud kokoh melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dari apa yang sudah kita renungkan tadi, kita melihat bahwa rahasia yang telah berabad-abad lamanya akhirnya terkuak, ternyatakan. Akhirnya tersingkap rahasia itu. Siapakah yang akan dikokohkan dalam keturunan Daud untuk selama-lamanya? Itulah Yesus Kristus yang lahir sebagai juru selamat dunia, Raja damai bagi seluruh umat manusia. Di situ menunjukkan penggenapan janji Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena misi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua manusia yang berdosa. Bagi siapa yang percaya kepadanya pasti akan mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan Yesus rela lahir di tempat yang sangat sederhana, di dalam palungan di kota Bethlehem. Tempat yang hina, tempat yang kotor, yang sebenarnya tidak layak untuk sebuah kelahiran. Tapi Yesus rela lahir di tempat seperti itu menunjukkan bahwa Yesus mau datang, mau lahir di hati kita yang penuh dosa, penuh kelemahan. Dan Tuhan Yesus datang untuk memberikan keselamatan dan damai sejahtera. Itu adalah penggenapan janji Allah bahwa Tuhan akan mengokohkan keturunan Daud untuk selama-lamanya. Dan rahasia itu sudah dinubuatkan melalui nabi-nabi, baik Nabi Yesaya, Nabi Mika, bahwa terang itu akan datang. Sesungguhnya terang itu akan datang dan bangsa akan melihat terang itu. Dan siapakah terang itu? Yaitu Yesus Kristus, keturunan Raja Daud. Dari sini kita melihat bahwa penggenapan janji Allah kepada Israel, keturunan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya, yaitu melalui Yesus Kristus. Raja damai, juru selamat manusia yang memegang kunci kerajaan di surga maupun di bumi. Semua kuasa ada di tangannya, dan dia adalah Raja segala raja. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang keempat. Kita menyalakan lilin Advent yang keempat, tadi yang berwarna ungu di situ. Lilin itu diberi nama Candle of Love atau lilin kasih. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Bahwa lilin ini mengingatkan kita akan kabar sukacita yang dibawa oleh Raja Tuhan. Damai sejahtera di sini simbolisasi lilin Advent keempat ini sesungguhnya menggaungkan sekaligus menegaskan berita Natal dari malaikat kepada Maria. Dari lilin Advent yang membawa damai ini menunjukkan bahwa janji Tuhan sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dan dia akan menjadi besar, dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Mari kita terus menggaungkan dan menyampaikan berita Natal ini. Sukacita dan damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus Kristus yang lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat yang memberikan damai bagi semua umat manusia. Dengan demikian kita sungguh-sungguh mengimani dan percaya
Bahkan pada waktu kita menyanyikan lagu Malam Kudus, kita sungguh-sungguh beriman dan yakin bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah. Bahwa Yesus Kristus adalah Raja keturunan Daud yang dijanjikannya berabad-abad tahun yang lalu. Mari kita terus menyongsong Natal, terus menggaungkan damai sejahtera Natal di sekitar kita. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai penerus dari Daud, dan dialah Raja damai bagi kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Saat teduh untuk kita semuanya. Sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa, bahwa Engkau datang ke dunia ini menjadi juru selamat pembawa damai bagi manusia. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Raja dari segala raja. Engkau adalah penerus tata Daud, dan Engkau lah yang mengokohkan kerajaan-Mu untuk selama-lamanya, karena Engkau pemegang kunci kerajaan baik di surga maupun di bumi. Terima kasih Bapa, firman-Mu luar biasa. Biarlah Roh Kudus-Mu terus mengaplikasikan dan memeterakan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga kami sungguh-sungguh mengimani Engkau sebagai Raja damai, dan kami boleh menyebarkan damai itu ke sekeliling kami. Meskipun kami harus merayakan Natal dalam situasi pandemi COVID-19, tapi sukacita Natal itu terus akan menggema dan terus akan kami rasakan dan kami sebarkan untuk sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu termeterai dan sungguh-sungguh dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dan saat ini kami datang kepada Engkau Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia ini. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Dan segala masalah yang terjadi di dalamnya Tuhan turut campur tangan. Berhikmat pada pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan Engkau akan menolong rencana pemerintah untuk memproduksi vaksin pada Januari 2021 mendatang, supaya semua segera terrealisasi, dan sungguh-sungguh dengan adanya vaksin ini Tuhan dapat mengurangi kasus corona yang terus meningkat di bumi Indonesia ini. Berkati Bapak Presiden bersama jajarannya Tuhan, juga dalam mengatasi segala kemelut yang terjadi, khususnya ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengoyakkan kesatuan NKRI. Biarlah Tuhan terus mengokohkan dan Tuhan terus menolong, supaya bangsa kami Indonesia NKRI ini tetap bersatu berdasarkan Pancasila. Tuhan akan memberkati, memberikan damai sejahtera dan ketenangan bagi seluruh penduduk Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu, umat Tuhan yang percaya kepada Kristus yang akan merayakan Natal sebentar lagi. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dalam situasi apapun. Biarlah tetap dapat merasakan sukacita Natal, dapat membawa damai, dapat berbagi berkat dengan sesama yang membutuhkan, supaya Natal pada tahun ini sungguh-sungguh bermakna dan mempunyai pesan tersendiri Tuhan dalam hati kami sebagai umat Kristiani yang percaya kepadamu. Berkati semua gereja yang sedang mempersiapkannya, baik secara offline maupun Natal secara online. Tuhan memberkatinya, Tuhan menolong, sehingga semua membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk GKJ Cawinangun, biarlah Tuhan memberkati kami semua bersama para majelis, setiap komisi yang ada dan ketua-ketua blok yang terbentuk. Tuhan berkati, Tuhan menolong supaya kami bergandengan tangan sama-sama melayani Engkau di Cawinangun ini untuk kemajuan gerejamu ini. Segala persiapan kami Natal online baik di umum maupun dalam komisi anak, Tuhan memberkati supaya sungguh-sungguh jemaat-Mu tetap terberkati dan tetap merasakan sukacita Natal di tahun ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat kami, saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di ibadah minggu pada hari ini. Tuhan memberkati. Mungkin di antara mereka, saudara-saudara kami ini ada yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Kau akan menjamahnya, Tuhan Kau akan memulihkannya, supaya mendapatkan kesembuhan daripada Allah sendiri. Mungkin saat ini ada banyak hal yang membuat mereka berhalangan hadir. Tuhan Kau akan menolong dan hadir dalam rumah tangganya. Terima kasih Bapa. Kami mohonkan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk seluruh anggota jemaat-Mu dari blok A, B, C, D, E, Sumatera, bahkan Karangnanas, juga semua terlindungi dengan kasih Tuhan. Selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari segala virus, dan tetap
dalam penyertaan-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang dalam bangku sekolah SD, SMP, SMA yang setelah selesai mengikuti PAS dan sudah mendapatkan hasil dari rapotnya. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Untuk masa liburannya biarlah terus ada dalam kendali Tuhan. Berkati masa depan anak-anak kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk mereka. Beri kami juga hikmat dan pertolongan sebagai orang tua dapat mendidik dan mengarahkan anak-anak kami sesuai dengan firman-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Mungkin masih banyak yang menjadi pergumulan hati kami masing-masing, pergumulan keluarga kami masing-masing. Biarlah Engkau hadir dalam keluarga kami masing-masing. Damai sejahtera-Mu Kau nyatakan, terlebih dalam momen-momen Natal ini, supaya keluarga kami dapat menjadi sinar terang-Mu bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu setiap kami menjadi alat-Mu, menjadi lilin-lilin kecil yang membawa damai bagi sekitar kami. Terima kasih Bapa. Demikianlah Tuhan seru doa kami. Engkau mengetahui segalanya, biarlah Tuhan terus hadir dalam hidup kami, dan Tuhan menjadikan hidup kami semakin hari semakin seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikianlah semua doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mengumpulkan persembahan tadi sebelum masuk di tempat ibadah ini. Kita akan mengucap syukur dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Demikian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Demikian firman Tuhan. Kita akan pujikan KJ 281, bait yang pertama dan kedua, segala benua dan langit penuh.
Jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan persembahkan di dalam doa. Allah Bapa, sumber pertolongan dan berkat bagi kehidupan kami sungguh mengucap syukur Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Kami boleh mengumpulkan persembahan yang semuanya itu hanya berkat dari-Mu yang senantiasa Kau limpahkan atas kami. Tuhan, sucikan persembahan ini, dan Tuhan juga akan memberikan kebijaksanaan untuk yang mengelola persembahan ini, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jika sebentar kami hendak menutup ibadah ini Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ampuni akan segala dosa kesalahan kami, di dalam Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rancangan Allah adalah damai sejahtera untuk kita semuanya yang akan segera terwujud dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu marilah kita senantiasa menyiapkan hati untuk menyambut kedatangannya Sang Penebus Datar Daud dengan menyanyikan KJ 91 ayat 1 sampai 3, Putri Sion. Mari kita meminta berkat Tuhan. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan Yesus, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Terpujilah Allah Bapa, Al-Anak, dan Roh Kudus. Mari kita meminta berkat. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Amin.